Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita kembali lagi kepada pembahasan haditsun niyyah. Hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Begitu juga hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Itu adalah nuqtatu muwasamati bainahuma, artinya titik persamaan antara kedua imam tersebut. Setelah kita sedikit belajar bersama-sama tentang penjelasan siapa ar-rawi al-a'la dari hadis tersebut, yaitu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, dengan beberapa penjelasan tentang biografi singkat atau at-tarjamah al-mukhtasarah tentang beliau, maka hendaknya kita untuk mengetahui sedikit tentang hadis ini. Hadis niyat, hadis yang azimul qadri indal Islam. Ya. Pertama, sama-sama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Yang kedua, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala juga dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair melihat bahwa hadis ini atau hadis sunniyah ini hadis yang sangat besar faidahnya, itu yadkhulu fi sab'ina baban fil fiqhi. Artinya hadis ini yandarju tahtahu beberapa masalah-masalah yang sangat banyak dalam fikih. Itu sangat luar biasa, ya. Karena hadis niat pun ibadah itu memerlukan dengan niat dan lain sebagainya, pembahasan furu'iyah dalam ilmu fikih. Kemudian tawalladat minal hadits qaidatun al-qaidatu al-umur bimaqasidiha. Kita tahu bahwa mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu sangat perhatian terhadap 5 kaidah kubra, 5 kaidah besar di dalam fikih mazhab. Yaitu apa? Yang kita bisa menghafalkannya dalam bait yang telah dibuat oleh al-ulama, khamsun muqarraratun qawaidum madhhabin li syafi'iyyin biha takunu qadira dararun yuzalu wa adatun qad hukimat wa kadzal masyaqqatu tajlibut taysira asyakula tarfa'u bihi mutayakinan wan niyatu akhlisi in arata ujura. Dararun yuzal, berarti ad-dararu yuzal, artinya sebuah kemudaratan itu hendaknya dihilangkan. Misalnya ad-dararun yuzalu wa adatun qad hukimat. Al-adah al-muhakamah. Wa al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang keempat, al-yakinu atau keyakinan la yuzalu bisyakki. Nah, yang kelima ini, wan niyatu akhlisi in arata ujura. Niat, maka ikhlaskanlah kalau ingin mendapatkan pahala. Nah, hadis ini itu berbicara tentang, sebagian besar berbicara tentang ikhlas. Niat itu mahalluha fil qalbi. Dan hadis ini berbicara bahwa tiada amal yang dapat diterima atau tiada amal yang sahih kecuali dengan niat. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Artinya kita diperintahkan atau yukhatibu hadzal hadis al-ikhlas. Bagaimana kita harus hendaknya belajar ilmu ikhlas, ya. Kemudian takallama Sayyiduna Umar al-hadits 'alal minbar wa yu'addu hadzal hadis minal mutawatir al-ma'nawi. Singkat cerita bahwa hadis ini atau hadis niat ini, innamal a'malu binniyat, itu rawil a'lanya atau disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berbicara di atas mimbar, berarti banyak para sahabat yang mendengarkannya. Ya, banyak sahabat yang mendengarkannya. Lantas apakah pertanyaannya, apakah hadis ini hanya Sayyidina Umar saja yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak?
Ada yang mengatakan jika kita ingin berbicara langsung, sebenarnya saya tidak ingin membahas atau membawa teman-teman untuk berbicara mengenai sanad dari hadis ini ya. Karena kita berbicara tentang ad-dirasah al-isnadiyah itu berbeda jalur dengan berbicara tentang apa makna dan isi dari hadis niat ini atau hadis-hadis yang lain. Kalau berbicara tentang ad-dirasah al-isnadiyah atau dirasah isnadiyahnya hadis ini, maka hadis ini dianggap sebagai hadis yang gharib, ya, gharib fi wasatihi min awalil isnad min wasatil isnad ila akhiril isnad, itu gharib. Nah, tapi binisbah ila min wasatihi ila ila awal isnad itu mutawatir atau masyhur. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dari Rasulullah, diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diambil dari Sayyidina Alqamah, diambil kemudian dari Sayyidina Alqamah. Siapa yang mengambil? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari siapa yang mengambil dari Sayyidina Muhammad bin Ibrahim At-Taimi? Itu Sayyidina Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sampai situ satu. Siapa tadi? Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Alqamah, ya, setelah Sayyidina Umar berarti Sayyidina Alqamah, tabi'in, kemudian Sayyidina Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Sayyidina Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Sayyidina Yahya bin Sa'id Al-Ansari banyak para ulama, para perawi yang mengambil dari beliau. Jadi dianggap kalau kita berbicara dirasah isnadiyah dari hadis ini, maka madarul isnad atau madar itu artinya pusaran sanadnya itu berada pada Sayyidina Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullahu taala. Diambil dari beliau, mulai banyak yang mengambil. Tapi ada satu rahasia yang perlu kita ketahui, bahwa memang kelihatannya yang meriwayatkan dari Rasulullah itu memang Sayyidina Umar saja. Yang meriwayatkan dari Sayyidina Umar memang Alqamah saja. Yang meriwayatkan dari Sayyidina Alqamah memang Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja. Yang mengambil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi memang Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja. Kelihatannya seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah memang hadis itu memang satu atau fard atau gharib, tapi min haitsu as-sahihah, artinya tidak ada hadis niat dengan riwayat yang sahih kecuali jalur ini. Karena sebenarnya yang mengambil dari Rasulullah juga banyak. Ya, yang mengambil juga banyak, tidak hanya Sayyidina Umar saja. Apakah ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini hanya Sayyidina Umar yang ada di situ? Tidak. Bahkan ada toriknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada torik mengambil dari Rasulullah juga. Sayyidina Anas bin Malik mengambil dari Rasulullah juga. Ya, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang saya tidak perlu sebutkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 700 sahabat. Allah taala alam. Nah, tapi tidak ada jalur dari semua yang mengambil dari Rasulullah yang sahih kecuali dari jalur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang sanad. Intinya hadis ini selain gharib, tapi juga mutawatir ma'nawi. Kenapa? Karena banyak yang meriwayatkan, khususnya setelah Sayyidina Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang berada di wasatul isnad. Nah, kemudian hadis-hadis, ada juga ternyata hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh beberapa ulama yang bersenada dengan hadis niat tersebut. Apa itu? Contohnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya. Ya, hadisnya la amala liman la niyyata lahu. Tidak ada amal kecuali bagi orang yang tidak memiliki niat. Artinya amal harus ada niat. Kemudian laisa lil mar'i min amalihi illa ma nawahu. Ini senada dengan likulli imri'in ma nawa. Ya, seperti itu. Kemudian dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, innama tub'atsun nasu 'ala niyyatihim. Hadis-hadis yang senada ini bisa diartikan atau bisa dikategorikan
syawahid al-hadis. Ya, syawahid al-hadis. Boleh jadi hadis tersebut dhaif memang, ya, karena kita belum mempelajari apa hukum dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi ini. Imma beliau keluarkan di Syu'abil Iman, imma beliau keluarkan di kitab yang lain seperti As-Sunan Al-Kubra atau dan lain sebagainya. Prosesnya untuk mengetahui hukum dari hadis tersebut panjang. Itu dipelajari dalam ilmu usulul hadis atau mustalahul hadis. Kemudian berbicara tentang amal, ya, karena hadis ini memang pada awalnya innamal a'mal jamak dari amal. Berbicara tentang amal, ya, idza wujidal amal wa qaranathu niyyah, kalau ada sebuah amalan yang dikerjakan oleh manusia kemudian dibarengi atau diiringi dengan niat, maka ada 3 keadaan, ya. Ini saya ambil dari langsung syarahnya Imam Nawawi terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Ada seseorang yang melakukan pekerjaan atau beramal, beribadah khaufan 'ala Allah, karena takut kepada Allah. Itu berarti amalannya seperti ibadatul abid. Abid itu artinya hamba sahaya atau budak. Biasanya hamba sahaya atau budak itu baru bekerja kalau dia takut dengan tuannya. Nah, ini salah satu tingkatan dari ibadah. Tingkatan ibadah yang kedua yaitu orang beribadah atau beramal, ya, beribadah khususnya untuk mendapatkan ganjaran surga atau mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Nah, ini bisa dikiaskan dengan ibadatut tujar. Tahu sendiri ya bahwa apa yang dilakukan oleh para pedagang dengan menjual barang dagangannya, biasanya mereka menginginkan untung yang banyak, sebanyak-banyaknya, dan agar tidak rugi sedikit-sedikitnya dalam berdagang. Sama dengan ketika orang beribadah meminta agar dengan kita beribadah kita akan mendapatkan pahala nanti atau surga. Nah, itu seperti ibadatut tujar. Kemudian hayaan minallahi ta'ala. Ada juga tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu ibadah karena malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya ibadah kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi justru untuk diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita sendirilah yang membutuhkan ibadah. Karena dengan ibadah seperti itu akan mengangkat derajat diri kita. Nah, ini tingkatannya ibadatul ahrar atau orang yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika telah melakukan atau tengah melakukan sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak, atau karena saking lamanya beliau berdiri, ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti itu, padahal Allah telah mengampuni apa yang telah kau lakukan dahulu dan di masa yang akan datang?" Kemudian apa jawab Rasulullah? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, ya. Selain hadis ini berbicara tentang niat yang berhubungan dengan sebuah amalan, nah itu berarti ketika kita mendengarkan innamal a'malu binniyati, yang dimaksud adalah innamal a'mal minat ta'at, bukan innamal a'mal minal mubahat. Innamal a'malu minat ta'at, tapi bukan innamal a'mal minal mubahat. Berarti yang berhubungan dengan ibadah, ya, karena ibadah biasanya mengharuskan niat, baik itu tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati saja, atau ada mazhab yang mensyaratkan niat itu dilafalkan dengan lisan sebagai ta'kidan alama nawa fi qalbihi. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama antara ibadah karena takut kepada Allah atau ibadah karena berharap? Al-ibadatu ma'ar-raja. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata bahwa beribadah ma'ar-raja afdol, ya, lebih utama daripada ketimbang beribadah karena takut. Oh, ini maaf, ya, karena takut, ya. Kenapa? Karena
ketika beribadah kita mengharap sesuatu, mengharap diampuni dosa-dosa atau mengharap pahala yang besar di sisi Allah, itu ar-raja yuwarrithu al-mahabbah, maka akan memberikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya bagaimana cara kita itu menumbuhkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan mengerjakan an-nawafil. Ya, karena lewat nawafil lah, bukan lewat faraid ya, lewat nawafil lah atau ibadah-ibadah yang bersifat sunnah lah, itu yang akan menumbuhkan ibadah seorang mukmin. Sedangkan al-khauf atau karena beribadah karena takut, itu biasanya akan yuwarithu al-qunut. Ya, yuwarithu al-qunut atau keputusasaan. Dan hadhil aqsam ats-tsalatsah fi haqqil mukhlisin. Kemudian wa kaifa in fa'ala talaban lid-dunya wal akhirah. Pembahasan tentang bagaimana jika seorang mukmin atau seorang muslim melakukan ibadah untuk apa? Mencari dunia atau talaban lid-dunya, dan juga mencari al-hadz, keuntungan akhirat, berarti mencampur aduk atau mencampurkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Pada hakikatnya, jika kita beribadah tentu kita harus ikhlas, kemudian menghilangkan perasaan-perasaan duniawi ketika beribadah. Artinya ketika kita beribadah hanya lillahi ta'ala, bukan beribadah untuk dilihat oleh orang lain, kemudian beribadah agar kita bisa disebut sebagai orang yang alim. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana hukumnya jika seseorang beribadah kemudian menggabungkan niatnya, yaitu thalaban lidunya wal akhirah? Sama halnya seperti orang yang pergi berhaji. Orang yang pergi berhaji kemudian dengan niat untuk tijarah. Nah, itu gimana? Atau tijarah dan untuk haji dua-duanya. Ada yang mengatakan ghairu maqbul hajinya. Kenapa? Karena dia apa? Menggabungkan antara niat ibadah dengan niat dunia, yaitu tijarah. Ada yang mengatakan tidak makbul, ada yang mengatakan makbul. Ya. Karena memang salah satu asbabul wurud hadis ini memang berbicara tentang niat yang salah yang dilakukan oleh seorang muhajiru ummi Qais. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah lillahi ta'ala wali rasulihi, malah dia diniatkan agar memenuhi syarat seorang perempuan agar bisa ia nikahi. Kalaupun dia sedikit cerdas lagi, maka atau bukan berarti merendahkan status beliau ya. Kalau lebih baik lagi kalau beliau itu niatkan ya dengan hijrah lillahi ta'ala wali rasulihi, kemudian setelah itu baru menikahi perempuan. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan demikian. Nah, jika menggabungkan atau mencampur antara niat kepentingan dunia dan akhirat, ada yang berkata dari ahlul ilmi annahu mardud. Kenapa? Liqaulihi ta'ala ana agna syuraka. Ana agna asyuraka. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diterima oleh Allah. Nah, berbicara tentang niat dalam beribadah untuk dunia dan akhirat atau mencampurkan, maka hadis ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa dalam mengerjakan segala sesuatu, khususnya ibadah, itu baiknya diiringi dengan rasa ikhlas. Memang ikhlas adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun sangat sulit untuk dikerjakan. Nah, agar kita melakukan hal itu dengan ikhlas tanpa pamrih atau tanpa riya ya. Nah, berbicara tentang riya ya, atau mengerjakan perbuatan agar dilihat oleh orang lain, agar diketahui orang lain. Riya itu ada dua jenisnya. Yang pertama, fil amali, ar-riya'u fil amali, dan riya' fi tarkil amal. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan sholat, rajin tahajud atau rajin sholat duha, atau rajin
apa ya, mengerjakan ritual peribadatan taqarrub ila Allah taala, tapi hanya agar dilihat dan hanya agar dikatakan dia adalah seorang yang alim. Nah, ini adalah ar-riya fil amal. Tentu ar-riya fil amal itu apa? Muhbitun lil amal. Hanya akan sia-sia, dia hanya akan mendapatkan rasa capek saja. Nah, ar-riya fil amal pun terbagi menjadi dua, yaitu dia mengerjakannya alla yurid bi ta'atihi illan nas. Artinya ketika dia mengerjakan ibadah tersebut, tiada lain dia hanya menginginkan agar dilihat oleh orang lain. Yang kedua, bisa jadi dia mengerjakan ibadah itu agar dilihat oleh orang lain dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya dua-duanya. Yuridu an-nas wa yuridu rabban nas. Dua-duanya muhbitun lil amali. Kemudian ada juga bagian riya yang fi tarkil amal. Apa maksudnya? Riya fi tarkil amal bisa berarti, jadi riya itu tidak hanya dalam beramal ibadah saja, tapi ada yang meninggalkan amal ibadah. Contohnya adalah dari perkataan Al-Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Maknanya adalah barang siapa yang berazam untuk beribadah, misalkan kita berazam untuk beribadah, kemudian kita tangguhkan atau kita cancel karena takut akan dilihat oleh orang. Misalkan kita ingin apa? Sholat tahajud atau sholat duha, tapi apa? Nggak jadilah karena nanti takut dilihat oleh teman. Nah, meninggalkan atau apa ya? Perbuatan kita meninggalkan ibadah yang akan kita kerjakan itu sudah masuk dalam kategori riya. Fahuwa mira. Kenapa? Li'annahu, karena kita meninggalkan sholat tahajud atau meninggalkan sholat duha. Li'annahu tarkul amali li'ajlin nas, karena li'ajli manusia. Itu sudah masuk mira. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah pernah mengatakan ya, yang mana artinya itu, atau makna fi makna qaulihi, bahwa meninggalkan sesuatu karena makhafatan linnasi itu sudah masuk dalam jurang riya. Maka solusinya adalah kalau kita ingin meninggalkannya, maka jangan tinggalkan secara keseluruhan, artinya tidak melakukan ibadah tersebut. Artinya bisa saja kita memilih tempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang, bukan meninggalkan ibadah tersebut secara serta-merta, tidak mengerjakannya karena takut manusia. Pindah saja ke tempat yang lebih sepi. Hal itu juga yang sering dilakukan oleh para ulama salaf atau ulama sufi, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Sayyidina Abu Bakar Al-Qusyairi dalam kitabnya, salah satu kitab tasawuf ya, bahwa para ulama sufi pada zaman dahulu itu sangat menutupi ibadah mereka. Sangat menutupi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika mereka hendak sholat tahajud misalkan, kemudian terlihat orang-orang, maka mereka akan berpura-pura tidak beribadah. Subhanallah. Ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis yang Al-Arba'in fit Tasawuf kalau nggak salah ya. Itu salah satu hadisnya mengatakan tentang orang-orang yang masuk ke surga tanpa diketahui oleh para malaikat penjaga surga. Itu apa? Suatu ketika ya, dalam penjelasan hadis tersebut, para malaikat itu terheran-heran, para malaikat penjaga surga tentunya, menanyakan kepada orang-orang yang memasuki surga, jatuh dari langit, seakan-akan mereka itu jatuh dari langit, kemudian jatuh pada taman surga yang hijau. Mereka tidak diketahui kedatangannya. Maka para malaikat ini bertanya kepada mereka, dari mana engkau masuk? Lewat pintu mana engkau masuk surga? Kenapa saya tidak melihatmu? Padahal aku adalah penjaga pintu surga. Fi makna qaulihi, seperti itu. Maka mereka menjawab, kami adalah para hamba yang mengerjakan ibadah, tapi kami merahasiakan ibadah kami hanya antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada orang yang mengetahuinya.
maka akan masuk dalam surga tanpa diketahui bahkan malaikat sendiri. Ya, kemudian berarti apa? Intinya riya itu walaupun dalam amalan dan fitarkil amal, dua-duanya muhbitun lil amali. Na'udzubillahi min dzalik. Sama halnya dengan at-tasmi'. Tasmi' adalah sebuah istilah bagi orang yang mengerjakan sebuah amal perbuatan ibadah pada malam hari fil khulwah, ya, dalam kesendirian. Kemudian pada siang hari atau besoknya malah dia berbangga atau menceritakannya kepada orang lain. Itu artinya at-tasmi'. Tasmi' ini sendiri juga muhbitun lil amal. Kemudian al-haditsu fi mizan syar'i. Artinya hadis ini dalam syariat itu memiliki keistimewaan apa? Hadis ini dapat dikatakan, ya, imma hadzal hadis atau hadis niat, innamal a'malu binniyat, yang mana lahir dari hadis ini itu satu kaidah kubra, al-umuru bimaqasidiha. Ini merupakan ada yang mengatakan al-Islam kulluhu, representasi dari Islam semuanya, keseluruhan itu adalah hadis ini. Ada yang mengatakan tidak, hadis ini merepresentasikan setengah dari Islam. Ada yang mengatakan thulusul Islam, ada yang mengatakan rubu'ul Islam. Masing-masing memiliki alasannya tersendiri. Jika kita ingin berbicara yang pertama, limada kullul Islam, kenapa hadis ini merepresentasikan seluruh agama Islam itu sendiri? Karena apa? Karena Islam adalah asasuhu al-ikhlas, ya. Karena la ikraha fid din, masuk dalam agama Islam itu harus dengan ikhlas. Ikhlas mengakui dan membaiat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah kita, Tuhan kita yang patut kita sembah satu-satunya, dan Rasulullah sebagai rasulnya. Kemudian kenapa nisful Islam? Karena jika dilihat dari segi bahwa Islam itu terdiri dari a'mal zahirah wa a'mal qalbiyah atau a'mal batinah. Ya, a'mal zahirah itu seperti ibadah-ibadah, ritual peribadatan yang kita kerjakan. A'mal qalbiyah yaitu berhubungan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Nah, dilihat dari dua pembagian ini, maka al-a'mal qalbiyah mengambil setengah bagian dari Islam. Maka dari itu, al-hadits yatakallamu 'anil qalbi idzan yatakallamu 'an nisfil Islam. Jika thuluthul Islam, kenapa? Karena dilihat dari amal itu atau amalan-amalan itu, imma antakuna jawarih, dilakukan dengan badan, imma akwalan, atau dengan lisan, yaitu doa-doa, zikir, itu juga amal. Ya, nanti kita juga akan membahas bahwa apakah lisan atau al-qaul itu masuk dalam kategori amal atau tidak. Ada yang mengatakan qaul itu tidak masuk dalam kategori amal secara uruf. Ada yang mengatakan masuknya adalah secara majazi saja. Allah Ta'ala nanti a'lam. Nanti kita akan bahas. Imma aqwalan wa imma umuran qalbiyatan. Ya, jadi dibagi menjadi 3 amalan itu. Badan, lisan, dan hati. Nah, karena pembagian 3 inilah hadis ini karena membahas tentang umuran qalbiyah, maka hadzal hadis yumathilu thulutsal Islam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi. Kita cukupkan di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.